There's lots of trouble in the world today. Begitu banyak masalah di dalam dunia ini pada zaman ini. I'm sure most of you have heard about the disaster in Taiwan, Tainan City. Yaitu saya percaya saudara telah mendengar gempa bumi di Taiwan, yaitu di Tainan, di kota Tainan. And that has a special importance in our life. Dan itu ada sesuatu yang penting dalam kehidupan kita. God has directed us to go to Taiwan many, many times. Yaitu Tuhan sendiri mengarahkan kita untuk pergi ke Taiwan beberapa kali. And this city of Tainan is in the south of Taiwan. Dan kota Tainan ini di bawah kota Taiwan bagian selatan. There's more idol worship there than any other part of that island. Dan itu adalah penyembahan berhala yang paling terbanyak dari seluruh Taiwan. I don't know if that has anything to do with the earthquake. Saya nggak tahu apakah itu ada urusannya dengan gempa bumi yang mereka hadapi. Because when these kinds of troubles come, the innocent suffer as well as ones who are guilty. Dan kita harus tahu jika ada suatu masalah atau ya seperti gempa bumi itu semua datang, yaitu orang yang berdosa ataupun orang yang tidak berdosa juga menghadapi masalah yang sama besar. And the easy thing is to say, oh, God is cursing them for all the idols. Dan mudah untuk kita mengatakan, oh pasti itu kutuk daripada Tuhan, yaitu karena mereka menyembah berhala. And that may not be the case at all. Tetapi bisa aja itu bukan kasusnya. Because God's people are suffering along with the guilty ones. Yaitu karena orang yang beragama juga atau orang umatnya Tuhan juga sama-sama menderita sama mereka yang berdosa juga. So we just leave these things in God's hands Dari sebab itu kita serahkan ini semua dalam tangan Tuhan. and pray that the people will not suffer greatly. Dan kita tetap berdoa biarlah banyak orang tidak semenderita yang besar. I'm sure many people will die as a result of that earthquake. Dan saya juga tahu pasti juga ada banyak orang yang meninggal karena gempa bumi ini. Then you see pictures in Aleppo in Syria, how people are getting out of there. There's so much trouble, so much violence, and Russia's got themselves involved. Yaitu kita lihat sendiri di dalam laporan mengenai apa yang terjadi dengan Syria. Banyak sekali orang mau keluar dari negara itu juga mereka bermasalah. Dan kita juga lihat Rusia ikut campur dalam masalah ini. That's complicating the situation. Dan membuat yaitu situasi itu bertambah rumit. It's really heartbreaking to see thousands of people just running down or walking down the highway with their little bit of possessions and their children. Dan itu sangat yaitu menghancurkan hati kita waktu kita melihat maksudnya orang-orang pengungsian dari Rusia keluar, mereka hanya jalan aja, jalan kaki dengan mereka menenteng apapun yang mereka miliki, sedikit yang mereka miliki. And that encourages us to pray earnestly for those people. Nah, waktu kita melihat seperti itu sebetulnya mendorong kita untuk lebih lagi sungguh-sungguh berdoa bagi mereka semuanya. And to thank God that we don't have the situation like that here where we Dan are. kita seharusnya mengucap syukur dengan negara bangsa kita tidak mendapat situasi atau melewati situasi seperti itu. So we want to have a thankful heart to the Lord, Dari sebab itu kita harus memiliki hati yang selalu mengucap syukur. to know that He's always there for us. He cares for us. Karena kita selalu tahu bahwa dia selalu bersama kita. Amen. And He cared for David in the Bible too. Dan di dalam Alkitab kita lihat yaitu Allah juga mengasihi Daud atau peduli akan Daud. The Bible tells us that he was a man after God's own heart. Dan dikatakan bahwa Daud adalah seorang yang mengejar hati Tuhan. Wouldn't it be wonderful if God would say that about each one of us? Tidakkah itu luar biasa jika Tuhan mengatakan itu kepada kita semuanya? He was close to God. Dan artinya yaitu dekat dengan Tuhan. God protected him in many, many battles. Dan Tuhan sendiri melindungi Daud di dalam beberapa banyak peperangan. And then we know he got curious about things that he shouldn't have been involved in. Yaitu kita juga tahu Daud yaitu pengen tahu yang dimana seharusnya dia tidak ikut campur dalam hal tersebut. He saw this woman, he lusted after her. Yaitu seorang wanita yang dia mau dengan wanita tersebut. He committed adultery with her. Dan pada akhirnya dia yaitu jatuh dalam perzinahan dengan wanita itu. Had her husband sent into the fiercest part of the battle. Dan dia mengirim suaminya di barisan depan daripada sebuah medan peperangan. So you'd wonder how he could ever find his way back to God. Dan sekarang barangkali dia berpikir bagaimana cara untuk balik lagi kepada Tuhan.
You'd wonder whether God would ever accept him again. Dan barangkali dia bertanya, apakah Tuhan masih mau menerima dia? But you were singing about mercy falling from heaven this morning. Dan kita menyanyikan yaitu belas atau kasih karunia Tuhan turun dari surga kepada kita. And that mercy fell on David. Dan kasih karunia Tuhan itu juga turun di atas Daud. And that mercy has fallen on each one of us as Dan well. juga belas kasihnya Tuhan turun di atas kita semuanya. We thank God for his mercy. Dan kita mengucap syukur untuk belas kasih yang Tuhan berikan pada kita. Amen. And so there came a time in David's life when his eyes were opened. Jadi ada waktunya atau saatnya yaitu di dalam kehidupan Daud waktu matanya terbuka. And he suddenly realized that there was a separation between him and the Lord. Dan dia menyadari ada pisah atau jarak antara dia dengan Tuhan. And he didn't know how he's going to find his way back to God. Dan dia tidak tahu bagaimana untuk balik lagi kepada Tuhan. But here in Psalm 27, Dan kita lihat di dalam Mazmur 27, we find heaven opening for him. dan kita mendapatkan bahwa pintu surga dibukakan bagi dia. It says, "The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear?" Dikatakan Mazmur 27 ayat 1 kita baca sama-sama. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah harus takut? Amin. That verse is not just for him, but it's for all of us as well. Yaitu ayat ini bukan hanya untuk Daud tapi untuk kita semuanya. We don't find that David was a fearful person at all. Karena kita tahu bahwa Daud bukanlah seorang yang penakut. He was successful in many, many battles. Karena dia adalah seorang yang sukses memenangkan di banyak medan peperangan. So I think this is something for all of us to consider, that why would we fear? Yaitu ini barangkali ayat yang kita harus renungkan kembali. Kenapa kita harus takut? There's so much to bring fear into the hearts of man in these days. Karena kalau kita lihat sekeliling banyak sekali hal yang bisa membuat manusia itu takut. But God's people, we have a counter way of overcoming the enemy. Tapi kita sebagai umat Tuhan, kita tahu bagaimana caranya untuk mengalahkan musuh. We exercise faith. Kita menggerakkan iman. We walk in faith Kita berjalan dalam iman and not in fear. dan bukan dalam ketakutan. That's what God promises to all of his people. Dan itu apa yang Tuhan janjikan kepada seluruh umatnya. And how do we build our faith? By reading and believing God's word. Bagaimana kita membangun iman ialah dengan membaca firman Tuhan dan percaya akan firman Tuhan. And there's so many promises in that word for each one of us. Dan begitu banyak janji-janji Tuhan di dalam firman-Nya untuk kita semua. The more we read God's word, the stronger our faith Dan becomes. tambah banyak kita baca firman Tuhan, tambah kuat iman kita. And we'll realize there's nothing to fear because Jesus is there. Dan kita menyadari bahwa kita tidak perlu takut apapun juga karena Yesus selalu beserta kita. In fact, he goes on in that verse and he says, I don't have to fear because the Lord is the strength of my life. Dan dia katakan di bagian B-nya dia berkatakan kita nggak usah takut karena Tuhan adalah benteng kehidupan kita. As you get older, you find you don't have as much strength as you used to have. Selagi saudara bertambah yaitu tua, saudara mendapatkan tubuh saudara tidak kuat seperti sebelumnya. But then we have the promise of the Lord, in your weakness I will demonstrate great strength to you. Tetapi di dalam janji Tuhan dikatakan di dalam kelemahan itu Tuhan sendiri akan mempertunjukkan kekuatan Dia. Amen. We believe it, we stand on that word, and that's why we're able to continue ministry. Yaitu kita percaya akan firman tersebut, dari sebab itu kita bisa berdiri dan meneruskan pelayanan ini. You should apply that word to your life as well. Saudara seharusnya menerapkan firman itu juga dalam kehidupanmu. Because your strength and my strength is limited. Karena kekuatan saudara, kekuatan saya itu ada batasnya. But then we can call on the one whose strength is unlimited. Tapi kita bisa memanggil kekuatan kepada Tuhan yang kekuatannya tidak ada batas. Amen. The Lord is the strength of my life, and whom shall I be afraid? Yaitu ayat yang B kita baca sama-sama. Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? It asks that question, and we have to fill in the answer. Itu sebuah tanda tanya di akhir kalimat tersebut dan kita harus memberi jawabannya. Whom shall I be afraid? Itu kepada siapakah aku harus takut atau gemetar? People have all kinds of fears. Orang-orang memiliki banyak sekali macam-macam ketakutannya.
And you have to ask yourself, why am I fearful of that particular thing? Jadi hal kedua saudara harus menanyakan, kenapa saya takut akan hal tersebut? It's because your imagination is taken over and cause you to believe things that may never happen. Barangkali yaitu imajinasi saudara terlalu kemana-mana dan barangkali juga ketakutan saudara itu tidak akan terjadi. And so we stand on God's word, and he said, fear will overcome you, but we want to learn to overcome fear. Yaitu di dalam dari sebab itu kita berdiri di atas firman Tuhan. Memang benar, maksudnya ketakutan itu bisa mencengkam saudara, tapi kita belajar bagaimana melewati ketakutan tersebut dalam firman. Amen. Verse 2 is, when the wicked, even my enemies, my foes, come upon me to eat up my flesh, they stumbled and they fell. Ayat kedua baca sama-sama. Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Amen. Of course, because David had been in many battles, he had many enemies. Karena Daud yaitu mengalami banyak peperangan, dari sebab itu banyak musuh They wanted to destroy him. yang mau menghancurkan dia. Sometimes you feel like the enemy is trying to center in on you, Kadangkala yaitu saudara merasa musuh saudara juga sedang mengincar saudara, trying to make difficult your life, mencoba untuk menyusahkan kehidupanmu, turn people away from you, yaitu membuat orang-orang melawan saudara, give you troubles that you don't have the answer to. yaitu memberikan saudara masalah-masalah dan saudara tidak ada jalan keluarnya. But then he says, the enemy and the wicked and the enemy and foes, they came upon me, but they stumbled and fell. Tetapi dengan jelas ayat 2, meskipun yaitu musuh menyerang saudara atau mau memakan daging saudara, tapi mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. 3, though a host should encamp against me, my heart shall not fear. Amin. 3a kita baca, sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. He must have had an element of fear within himself, Dan di dalam diri mereka sendiri juga ada perasaan takut. because he kept saying, I will not fear, I'll trust in God, I'll be strong. Karena di sini dia selalu mengatakan, aku tidak takut, yaitu tapi aku akan kuat di dalam Tuhan. Amen. And the rest of that verse is, though war should rise against me, in this will I be confident. Yang B kita baca, sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. I see that's one thing that is lacked in many of God's people. Saya melihat satu kekurangan di dalam umat Tuhan, They're not confident the way they need to be. yaitu mereka tidak percaya sebagaimana mereka seharusnya percaya. So we always tell them in Philippians chapter 1 verse number 6, Saya selalu mengatakan Filipus 1 ayat 6, I'm confident of this very thing. yaitu saya yakin di dalam semuanya itu, God has begun a good work in you and he's going to complete that work. yaitu Tuhan telah memulai suatu pekerjaan yang baik di dalam saudara dan dia sendiri akan menyelesaikan pekerjaan itu dalam kehidupanmu. Amen. But that's a phrase that you have to adopt for yourself. Tetapi ini adalah ayat yang saudara harus hafalkan untuk diri saudara sendiri. I'm confident not in myself but in God's promises to me. Yaitu seperti yang dikatakan, yaitu akan hal ini aku yakin sepenuhnya. I'm confident God is working in my life. Yaitu aku yakin sepenuhnya bahwa Tuhan sendiri bekerja di dalam kehidupan saya. God has the answers to the problems and needs in my life. Dan Tuhan sendiri memiliki yaitu jawaban di atas segala masalah-masalah dalam kehidupan saya. Each one of us has different needs. Karena kita semua memiliki keperluan yang berbeda-beda. We have different situations can make us anxious. Yaitu situasi yang berbeda-beda yang membuat kita khawatir. And it affects our heart. Yang mempengaruhi hati kita. But he says, my heart shall not fear. Tapi dikatakan di sini hatiku tidak akan gentar. Even war can rise against me. He says, I will be confident in the Lord. Dikatakan sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya, aku tetap yakin di dalam Tuhan. So here was a king. He was a rich king. He had everything you could hope for. Daud adalah seorang raja, dan dia adalah seorang raja yang kaya. He had a kingdom. He had an army. Dia mempunyai kerajaan dan dia memiliki yaitu tentara. He had riches. Dan dia memiliki kekayaan. He had more wives than he needed.
Dia mempunyai banyak isi lebih daripada yang dia butuhkan. But he said, that's not fulfilling to me. Tetapi itu tidak memenuhi hatinya dia. There's a lack in my life, and I've got to pray to the Lord to give me the answer. Yaitu dia tetap ada kekurangan dan dia harus doa kepada Tuhan dan hanya Tuhan yang bisa memberi jawabannya. Then finally, the eyes of his spirit were open, and he saw this as it is in verse number 4. Dan pada akhirnya yaitu mata rohaninya terbuka dan dia bisa melihat seperti yang ditulis di ayat keempat. One thing have I desired of the Lord. Yaitu dikatakan satu hal ku minta kepada Tuhan. I thought he had everything. Yaitu kita berpikir dia telah memiliki segala sesuatunya. But apparently he didn't see it that way. Tetapi kelihatannya dia tidak melihat seperti itu. He knew he didn't have that relationship with the Lord that he once had. Yaitu dia tahu dia tidak memiliki persekutuan yang sebelumnya dia telah miliki dengan Tuhan. And that left an emptiness within him. Dan itu membuat dia ada kekosongan di dalam dirinya. And he finally came to his senses. Dan pada akhirnya dia menyadari, there's one thing I desire of the Lord, and I'll seek after it. ya, dia mengatakan, satu hal yang telah aku minta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. If you had one thing that the Lord was offering you, what would it be? Jika Tuhan mengatakan, yaitu satu hal yang saya mau berikan kepada engkau, saudara minta apa hal tersebut? One thing, what would you desire from the Lord? Dari sebab itu dikatakan satu hal, apa yang saudara rindukan, apa yang saudara inginkan dari Tuhan. We would pray that your desire would be spiritual. Dan yaitu kita berdoa, keinginan saudara, kerinduan saudara adalah hal yang rohani. But that would not be the case in many people's lives. Saya rasa itu bukanlah jawaban dari banyakkan orang. They want a beautiful home, a beautiful wife, a beautiful car. Mereka mau yaitu rumah yang besar, rumah yang indah, yaitu mobil yang indah, istri yang cantik. God says that's not what's important. What's important is a relationship with you and me. Jadi Tuhan katakan di sini itu bukan yang penting, yang lebih penting adalah persekutuan saudara dengan Tuhan. And the Lord was saying, I'm waiting for you to make the proper choice. Dan Tuhan mengatakan bahwa Dia menanti saudara untuk memilih pilihan yang tepat. He's saying that to every one of us as well. Dan Dia mengatakan pada kita semua pagi hari ini, I'm waiting for you to make the proper choice. yaitu Dia sedang menanti kita untuk membuat pilihan yang tepat. Because we seek after fame and riches and all these things that are so temporary. Dan memang benar kita mencari yaitu ketenaran, kita mencari kekayaan yang semuanya itu adalah hanya sementara. The kind of things that can actually separate us from the Lord. Dan sebetulnya dikatakan tidak ada hal itu yang bisa memisahkan kita dengan Tuhan. But David had that separation and he didn't want it to return to him. Dan kita lihat Daud sudah mengalami perpisahan tersebut dan dia mau balik kepada Tuhan. Just one thing I desire from the Lord and I'll seek after it. Dan itu yang dikatakan, satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Whatever you desire in this world, you have to seek after it. Yaitu apapun yang saudara maukan dalam dunia ini secara jasmani aja, saudara sendiri yang harus mencarinya, mengejarnya. You have to pay the price. Dan saudara yang harus bayar harganya. There's a price attached to everything. Dan saudara tahu ada harga di dalam setiap segala sesuatu yang saudara ingini. If you see somebody has a nice car, you desire to have a car like that. Dan saudara lihat, oh ada orang punya mobil bagus, saudara juga mau mobil bagus. That's not a problem. Itu bukan masalah. Just pay the price that they pay. Yaitu saudara harus bayar harga mobil tersebut. Sama seperti orang tersebut udah bayar harga mobil itu. Amen. He's the one that paid the great price. Sekali lagi Tuhan telah membayar harga jauh lebih mahal dari kita manusia. Anything he asks of us is lesser. Dan apa yang dia minta kita untuk bayar harga bagi dia itu jauh lebih kecil. Even to the point of insignificance. Meskipun hal jadi insignificant tuh jadi kecil-kecil banget, nggak ada artinya. And so desire the things of God. Jadi saudara harus merindukan hal-hal yang daripada Tuhan. And they don't come easily. You have to seek after them as David did. Dan saya tahu ada beberapa hal yang nggak mudah, saudara harus mencari seperti Daud mencarinya. For in the time of trouble he shall hide me in his pavilion. In the secret of his tabernacle shall he hide me. He shall set me up upon a rock. Amen. Ayat 5 keseluruhannya.
Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya, pada waktu bahaya, ia menyembunyikan aku di dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. If your life is built on Christ Jesus, you're built on a firm foundation. Jika hidup saudara dibangun atas Yesus Kristus, artinya hidup saudara dibangun di atas fondasi yang teguh. And then when you face the storms of life, He'll be there to you, protect you. Dan jika saudara menghadapi badai kehidupan, Yesus sendiri akan berada di situ dan melindungi saudara. Verse number 6, now shall my head be lifted up above mine enemies round about me. Therefore will I offer in this tabernacle sacrifices of joy. I will sing praises to the Lord. Amen. Ayat 6 kita baca, maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Amen. Singing praises unto God lifts your spirits. Yaitu menyanyi, bersorak-sorai, memuji Tuhan itu bisa mengangkat roh saudara. It takes the heaviness away from your life. Dan mengesampingkan segala sesuatu yang membebani, membebani hati saudara. Using the speaking in tongues, if you speak in tongues or sing in tongues, Yaitu saudara memakai bahasa lidah atau bahasa roh, atau saudara menyanyi dalam bahasa roh that atau lifts bahasa you lidah. above your troubles and trials and discouragements as Tuhan well. sendiri yang akan mengangkat saudara di atas daripada kekecewaan atau masalah saudara. These are principles that we hear many times, we don't put them into practice. Dan ini adalah prinsip daripada Tuhan, kita dengar, kita tahu, tapi kita tidak lakukan. Verse 7, hear, O Lord, when I cry with my voice, have mercy upon me and answer me. Ayat 7, dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. When David sinned, heaven was closed to him. Waktu Daud berdosa, pintu surga tertutup bagi dia. If you pray and don't get the answer, there's something that's wrong in your life. Jadi waktu saudara berdoa dan saudara tidak mendapat jawabannya, ada sesuatu yang salah dalam kehidupan saudara. Because the heavens are always open for us to reach into the presence of God. Karena pintu surga itu selalu terbuka bagi kita yang selalu mau menjangkau kepada Tuhan. But if there's anything blocking us from receiving, it's on our side. Tetapi jika ada sesuatu yang menghalangi kita untuk menerima jawaban dari Tuhan, pasti ada sesuatu yang salah dalam sisinya kita. Something that we've done to interfere with the flow of what God wants to do. Yaitu sesuatu yang kita lakukan yang mengganggu atau aliran atau halangan daripada Tuhan yang untuk diberikan kepada kita. Number 8, he says, when you said, seek ye my face, my heart said unto thee, my face, Lord, will I seek. Amin. Ayat 8, hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. We may not see the face of Jesus, but we'll know his presence is there. Kita barangkali tidak bisa melihat wajah Yesus, tapi kita tahu bahwa hadirat itu berada di sini. When my father and my mother forsake me, then the Lord will take me up. Dikatakan ayat 10, kita baca, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. So David was calling out to the Lord. Verse 11, he says, you teach me thy way, O Lord, and lead me in the plain path because of my enemies. Amin. Ayat 11 kita baca, tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. What a wonderful thing to be taught of the Lord. Dan itu suatu hal yang luar biasa indahnya kalau kita diajari oleh Tuhan. Of course, he teaches us through his word, Sudah pasti dia mengajari kita yaitu firman-Nya, but he can teach us personally as we ask him questions and wait for an answer from him. tetapi kita juga secara pribadi bisa nanyakan pertanyaan-pertanyaan dan kita juga harus menanti jawaban-jawaban dia. We were taught a long time ago, ask the Lord a question, pray in the Spirit, and then wait for the answer. Yaitu dulu kita diajari yaitu kita tanya kepada Tuhan, berdoa dalam bahasa roh atau bahasa lidah, dan setelah itu kita berikan waktu menanti sampai jawaban itu diberikan. Amen. He has the answers that we need for every situation. Karena Tuhan memiliki semua jawaban yang kita butuhkan. Amen. Verse 12, David says, deliver me not over to the will of my enemies, for false witnesses are risen up against me, and such as breathe out cruelty. Ayat 12 kita baca,
Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. It could happen in your life. False witnesses could say things that are evil against you and cause you difficulties. Bisa aja yaitu ini terjadi dalam kehidupan saudara, yaitu saksi-saksi dusta mengenai saudara dan membuat masalah dalam kehidupan saudara. Sometimes people are cruel. They're jealous and they don't like the benefits that you've had in your life. Yaitu kadang-kadang orang juga bisa jahat. Mereka iri dengan apa yang saudara miliki, dari sebab itu mereka menjadi jahat. So David says, I couldn't make it without you, Lord. Jadi Daud mengajarkan bahwa dia tidak bisa berhasil tanpa Tuhan. He says, I would have fainted. I fainted unless I had believed to see the goodness of the Lord in the land of the living. Yaitu ayat 13 kita baca, sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Hold on to the hand of the Lord. He'll never let go of you. Yaitu pegang erat tangan Tuhan, Tuhan tidak pernah melepaskanmu. But remember, you can let go of Him. Tapi ingat, saudara justru yang melepaskan tangan Tuhan. So determine in your heart, I'll never leave you. Just like, it's in the Bible, it says, I'll never leave you nor forsake you, Jesus has told us. Yaitu sama seperti yang Tuhan Yesus katakan, kita juga mengambil keputusan, kita tidak pernah akan meninggalkan Yesus dan melupakan Yesus. But just like it was with David, he brought about that separation with his great sins. Yaitu sama juga seperti Daud, dia yang memutuskan persekutuannya dengan Tuhan karena dosanya. It can happen to any one of us. Dan itu bisa terjadi kepada siapa saja, kita semuanya. But the good news is, when he said, I desire one thing of the Lord was there and supplied what he was believing for. Tetapi waktu Daud mengatakan satu hal yang ku minta kepada Tuhan, dan itulah yang ku ingini, Tuhan mendengarkannya dan memberikan kepada Daud. Pray about what it is that you would ask of the Lord and see what your desires are like. Dan berdoa kepada Tuhan, yaitu minta kepada Tuhan apa yang saudara inginkan daripada Tuhan, dan saudara lihat apa kerinduan hatimu. And let us pray that our desires will always be those things that will please the Lord. Dan biarlah kerinduan hati kita selalu hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. So there's two different ways we wait on the Lord. We wait when we praise Him. Yaitu ada dua cara, yaitu cara menantikan Tuhan, yaitu kita memuji Tuhan. Yeah. And we're waiting for the answer that He has for us. Dan kita menantikan yaitu jawaban yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. If we pray, we know He hears us and He will respond to us. Dan waktu kita berdoa, kita ada iman, kita tahu bahwa Tuhan mendengar doa kita dan Dia memberi jawaban bagi kita. So David got that understanding. He says, wait on the Lord, be of good courage, and He shall strengthen your heart. Wait on the Lord. Ayat 14 kita baca, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. This is an instant society that we're living in now. You drive by and you get your food, you drive by and put your money in the bank or take it out like that. Kita sudah, zamannya kita tuh zaman instan. Yaitu kita umpamanya mau makanan ada drive-way, kita dapat makanan, begitu sekarang juga bank ada drive-way, saudara ATM, saudara langsung bisa keluarkan uang saudara. But God's never in a hurry. Tapi Tuhan itu tidak keburu-buru. He's got time to sit down and listen to you. Dia ada waktu duduk dan mendengarkan saudara. And sort things out for you. Dan dia membereskan masalah-masalah bagi saudara. And comfort you and let you know it's not as bad as it appears. Dan menghibur saudara dan tidak seburuk yang saudara pikirkan. We're not guided by appearances, no matter how they may seem. God's working in our lives and He will fulfill our impossible dream. Amin. Waktu kita berjalan dengan iman, yaitu Tuhan sendiri yang akan memenuhi, meskipun maksudnya itu lebih besar daripada yang saudara bayangkan atau yang saudara pikirkan, Tuhan sendiri yang memberikan pada saudara. To you it's an impossible dream, it's not impossible to our Lord. Yaitu buat kita itu mustahil, tapi buat Tuhan tidak ada yang mustahil. He makes all things possible in His time. Yaitu Dia membuat segala sesuatu indah dan dapat dilakukan dalam waktunya Dia. It takes the confusion,
the fear, the anxiety out of the situation. Dan dia yang mengambil keluar segala suatu kebingungan, segala suatu kekhawatiran, segala suatu ketakutan dari situasi kita. Yeah, we're not guided by what we see, but we're guided by God's promises. Dan kita tidak dituntun atau tidak dibimbing oleh dengan apa yang kita lihat, tapi kita dituntun atau dibimbing dengan semua janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. And He's working on your case right now. Dan Tuhan sekarang sedang bekerja dalam kasus-kasus pribadi saudara. He's listening to you. He's concerned about your needs. Dan dia sedang mendengarkan saudara, dia juga peduli atau prihatin dengan segala suatu kepentingan saudara. He says you would call it an impossible dream. He says all things are possible with me. Ya, meskipun bagi manusia adalah mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. And we thank God for that. Dan kita pegang itu semuanya.